Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat berkata kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu itu adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Luqman 31-13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillah, karena semua itu adalah nikmat karunia yang Allah titipkan ke hamba-hamba yang terpilih. Karena tidak semua manusia yang punya itu. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada untuk ibadah karena sibuk dengan dunia. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tidak lo istiqomah. Kita istiqomah, alhamdulillah. Pelihara terus, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita menjelang salat Jumat, kajian kita sekarang berlandaskan dalam waktu relatif singkat ini kepada firman Allah surah Luqman surah ke-31 ayat 13. Hadirin kaum muslimin, ini sangat penting sekali. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran agar anak turunan kita menjadi anak-anak yang terbaik. Lain tidak membuat masalah, lain tidak akan menjerat kita nanti dunia apalagi di akhirat. Makanya Al-Quran menggambarkan tipe anak di dalam Al-Quran itu setidaknya ada beberapa tipe. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan anak dan turunan kita menjadi asbab kita bisa ketemu dengan Allah dengan cara yang lebih baik. Yang pertama sekali, tipe anak dalam Al-Quran digambarkan anak itu sebagai penenang hati.
yo sanang awak, nyaman, tentram. Maka oleh sebab itu selalulah perbanyak membaca doa agar anak tersebut membuat awak senang dunia apalagi di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 74, Rabbana hablana min azwajina, sudah hafal kita itu, wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah ke kami pasangan-pasangan dari turunan kami adalah penenang hati. Biasakan baca doa itu taruh dalam buku tuntunan sholat lengkap, ada itu. Dalam handphone gitu bisa dibuka, itu udah banyak itu. Yang penting pengamalan. Bagaimana untuk mewujudkan anak itu senang, nyaman, tentram, tentu butuh proses. Tidak semudah membalik telapak tangan doh. Butuh proses. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan. Bapak saudara kaum muslimin, Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia. Oleh sebab itu, wal baqiyat sholihah, padahal kata Allah yang amal tetap abadi sampai kepada Allah itu adalah amal soleh. Harta perhiasan dunia, ya. Anak perhiasan dunia membuat kita senang dan nyaman, ya. Tetapi semua itu tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak dengan cara-cara yang terbaik. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan yauma la yanfa' wala banun. Yaum, suatu hari di kita, ketika itu kata Allah, mal, hartamu, la yanfa', tidak akan bermanfaat, wala banun, termasuk anakmu itu. Anak johara itu tidak akan bermanfaat di ketika itu kata Allah, illa, kecuali man atallah biqalbin salim, hati yang selamat menghadap ke Allah. Hati yang selamat itu dengan amal soleh. Nah, di mana amal soleh itu di dunia ini. Jadi tipe yang kedua, anak itu adalah sebagai perhiasan. Maka pergunakanlah, manfaatlah, rawatlah baik-baik perhiasan itu. Lah dititipkan di Allah ke awak. Dulu sebelum punya anak, kita usaha maksimal mungkin. Kanin pai baru be, di sadang rudang minum, baurui ke situ baurui. Ba kacaru supaya punya dapat turunan. Lah diagih titipan di Allah. Kalau disia-siakan itu namanya zalim itu. Menyia-nyiakan amanah itu dosa besar. Idza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancuran. Betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara anak. Ayah disembeli, ayah dibunuh, ibunya dibunuh. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena anak tersebut tidak dididik dengan cara yang lebih baik. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai terlena dengan perhiasan itu. Baik-baik. Mulai dari awal 0 sampai dia SD, sampai dia tamat SD, pelihara terus. Apanya? Yang terpenting itu adalah tauhidnya.
Kalau ingin rapinya pendidikan itu yang baik dalam Al-Quran surah Luqman itu mulai dari ayat 13 sampai 19. Makanya pendidikan utama itu tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Kalau itu yang ditanamkan di orang tua, ayah dan ibu ke anak, kita jamin itu setiap ibadah masjid itu penuh. Kadang penanaman itu yang tidak kuat dan tidak kokoh. Yang anehnya ayahnya pergi sholat, anaknya dibiarkan saja. Itu kan bahaya, itu menjadi masalah. Jangan sampai membuat kita bermasalah dunia, apalagi di akhirat. Hadirin, dunia kau masih ada nanti yang bisa belas kasihan kayak kita. Kalau di akhirat tak ada, tidak ada yang menolong kecuali amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solehan. Amal soleh, belo amal soleh itu di dunia kau kata duit. Hadirin kaum muslimin, jadi anak tersebut adalah sebagai perhiasan, maka perbaiki, baguskan, manfaatkan perhiasan itu sebaik-baiknya, rawat sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, ini yang tantangan bagi kita, anak itu sebagai musuh. Dalam Al-Quran At-Tawwabun 64 ayat 14 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagimu. Anak dan istri itu adalah musuh. Kapan menjadi musuh? Kalau tidak dididik, dibimbing, diarahkan sebaik-baiknya. Banyak kok para istri yang menghancurkan suaminya. Banyak kok anak-anak yang menghancurkan orang tuanya. Musuh. Jangan salahkan anak dulu. Tinjau, kembalikan kepada siapa? Sang suami. Kalau suami itu betul-betul sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemegang kekuasaan tunggal, kalau A kecewa, A kecewa yang lain. Nah, gitu. Kita suami memberikan contoh. Kalau ingin anak soleh, ya awak soleh dulu. Kalau ingin yang baik keluarga kita, maka jadilah kita sebagai suami yang baik. Pai wirid lai dibawa istri awak atau enggak? Mandangah kajian lai dibawa anak-anak atau tidak? Kalau membantah melawan dia, belum tentu salah dia. Apa sebab? Mungkin salah proses dalam pola pendidikan. Lihat Nabi Allah Nuh, naiklah kakak payah kok. Jani kuyen ya orang kapi itu berusaha maksimal. Tidak cukup dengan doa. Lah iya nak dia azan dan iqamah tu dia selain tidak bisa. Ada pepatah di kampung kita menyatakan tonggak rumah, tonggak masjid, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau ndak beraja ndak akan mau pandai belajar. Kembali kepada sang suami. Rijalun qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada istri masuk neraka, nanti suami yang dibawa dulu. Berarti suaminya yang salah. Kalau ada anak-anak yang terjebak dalam neraka, orang tuanya dibawa dulu. Berarti orang tuanya yang tidak benar. Kenapa? Tanggung jawab. La tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, di antaranya persoalan tentang keluarga. Oleh sebab itu, sekarang alhamdulillah sudah dibantu oleh pemerintah kita.
Dulu ada 8 balik 21 programnya. Kini ada semak surau. Lah disuruh anak awak ke surau. Mulai dari subuh. Kalaulah disuruh, kini awak sebagai orang tua, tokoh masyarakat atau yang berperan, ba'a supayanya di surau tu, di masjid tu, di musola tu punya ilmu. Adab masjid sampaian kainyo. Sia tu orang gaib sampai di rumah dulu. Adab-adab masjid. Solat tu dibaca bacaan solat. Namanya bacaan solat, bukan dikana. Dibaca. Bacaan solat tu dibaca. Nah, kalau dibaca bacaan solat tu, insya Allah siap solat zikir, siap zikir doa, solat sunnah, duduk, diam. Ada adab-adab dalam masjid sampaian ke anak. Masjid itu asal katakan dari sajadah, sujud. Masjid kan isi makan, tampik sujud. Ndak tampik bermain-mainan lain dong. Itu tugas kita lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Pemko kita sudah mengarahkan, walaupun dengan keterpaksaan dulu. Anak yang ndak biasa ke rumah saji, inilah ke rumah sajinya. Walaupun karena absen. Termasuk guru. Guru-guru yang ndak pernah ke rumah saji, ini ke rumah sajinya. Untuk itu, karena ada absen. Ada nilai nantinya di sekolah, sampai ke rajo. Syukurlah. Yang penting jangan sampai anak-anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Tsumma na'udzubillah. Kalaulah menjadi musuh dunia, kau di akhirat itu otomatis itu akan menjadi musuh. Yang terakhir, anak itu sebagai fitnah dan ujian. Hadirin kaum muslimin atau Ghabun ayat yang ke-15 Allah menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian dan cobaan fitnah bagimu. Supaya hendak menjadi fitnah bagi awak, maka kelolalah harta itu dengan cara baik. Carilah dengan cara yang baik. Ya bataguna fadlam minallah ridwana. Ada ridwan. Awak mencari rezeki itu pai karajo tu Allah redho atau tidak. Tu kata kunci itu. Al-Quran surah Al-Fat. Awak pai menggali kapas satu, ikoh yang mbogaleh kok Allah redho atau ndak? Iku menggali narkoba bagai perbuatan maksiat. Menjual ini, miras, rokok. Itu menjual rokok itu tidak boleh itu. Tidak perlu debat-debat. Yang hobi debat itu orang Indonesia. Tidak ada. Coba tengok ada dalil halalnya. Tak ada. Berarti haram itu. Maka dibawa kepada ada makruh misalnya, tetap aja perbuatan itu tidak disukai Allah. Zalim. Zalim ke siapa? Ke diri. Wala tuzlamu anfusakum. Allah larang. Jangan kamu menzalimi dirimu. Ikut dengan banyak logika. Orang yang membuat rokok itu saja tidak namuhnya merokok. Karena dia cerdas. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari. Mudah-mudahan anak-anak turunan kita tidak menjadi fitnah, tidak menjadi musuh bagi kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang akan menolong, membantu kita kehidupan dunia dan akhirat. Semua itu kita lakukan prosesnya hadirin di dunia ini. Bilo sawakatu idui. Maka jangan sia-siakan, karena Allah nanti akan hisab. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun.
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitunya hari akhirat, dan bertakwalah selalu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 59:18. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ata'tahum umuruhum wa tawilan warzuqhum wasi'an wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum syihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurban fasya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum